kebaktian. Ya, di situ. Selamat malam, Bapak Ibu. Motor lagi. Dia di gedung mendaftar, biar ngepus tangannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat datang di ibadah kategorial yang kita lakukan melalui virtual, melalui aplikasi Zoom pada malam hari ini. Sebelum memulai ibadah bersama, kita ambil waktu untuk bersaat teduh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki panggilan beribadah dengan bersama menyanyikan dari Kidung Jemaat 224 bait yang pertama dan kedua. Khotum dan salam. Ibadah malam ini berlangsung atas dasar penyertaan Allah, Sang Empunya hidup dan pelayanan jemaat. Damai sejahtera Allah beserta kita. Amin. Kita sambut dengan menyanyi Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari.
Kemudian dilanjutkan pelayanan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta. Bentar Bu, tadi mati itunya. Apanya, Laptopnya Pak? mati. Oh iya Pak. Bentar. Oke, bisa dengar ya Bu ya? Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami hadir di hadapan hadirat-Mu. Kiranya Tuhan yang menyerta dan memimpin kami, dan biarlah Tuhan juga yang menolong kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi pengharapan dan kekuatan kami di dalam kami menapaki hari-hari kami. Kami menyerahkan diri ke dalam tangan-Mu dan terpujilah Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita bersama-sama membaca bagian Alkitab kita dari Injil Matius. Dari Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Injil Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Begini katanya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara-saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka pada saat ini ketika kita pun juga berusaha dan selalu berjuang untuk menjadi orang yang kuat. Ya, orang melakukan olahraga, orang nge-gym, orang pun juga minum suplemen, orang pun juga minum vitamin, orang pun juga minum berbagai macam hal supaya orang punya kekuatan. Bahkan kekuatan itu kita pun juga kalau kita lagi lemah, mungkin fisik kita lagi lemah, lalu kekuatan imun body kita pun juga agak turun, ya, daya tahan tubuh kita pun juga turun, maka mudah sekali kita untuk kena penyakit. Tetapi saudara, pada saat ini ketika kita bicara tentang ajakan Tuhan Yesus, ya, ketika kita marilah kepadaku semua orang yang letih lesu, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara yang kekasih, apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus tentang letih lesu? Letih lesu yang dimaksud itu adalah bagaimana kehidupan keagamaan ketika itu sangat membebani hidup masyarakat. Ya, bahkan ketika hidup keagamaan itu sungguh-sungguh menjadi sangat berat sekali bagi hidup orang beriman. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan orang Yahudi itu kalau doa itu, ya, Yahudi kelompok tertentu harus 7 kali satu hari. Saudara kita yang Muslim 5 kali. Itu kan, tapi dari yang 7 kali itu yang wajib, benar-benar wajib itu adalah 3 kali. Yaitu pada pagi, subuh, siang jam 12, lalu kemudian sore jam 6, ya, matahari terbenam. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagi orang Yahudi juga, lalu kemudian kayak korban bakaran, korban penebusan dosa, korban pendamaian, ya, lalu banyak sekali aturan-aturan sampai ketika soal halal haram, boleh atau tidak boleh, apapun juga yang dilakukan dimanapun juga dan bagaimanapun juga.
Maka betapa ketatnya kehidupan orang-orang Yahudi ketika itu, sehingga keagamaan itu bukan menjadi bagian dari sukacita. Ya, hidup keagamaan itu bukanlah menjadi bagian dari kesenangan. Ya, karena itu saudara, bukankah kehidupan keagamaan juga harusnya menjadi bagian dari kebahagiaan? Orang beragama itu harusnya bahagia, orang beragama itu harusnya sukacita, orang beragama itu harusnya senyum, orang beragama itu harusnya pun juga adalah hidup di dalam kesukacitaan dan hidup dalam kedamaian. Saudara, maka hidup keagamaan itu bukanlah harusnya menjadi sesuatu yang menekan, sesuatu yang memberatkan, sesuatu yang sungguh-sungguh membebani hidup. Karena itu apa yang Tuhan Yesus katakan? Yang Tuhan Yesus mau katakan, marilah kepada semua orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Saudara, di dalam Tuhan Yesus itu hidup keagamaan adalah hidup dalam kelegaan. Ya, hidup dalam kebebasan. Saudara, benar ada kuk, gitu ya. Pikulah kuk yang kupasang. Benar, dalam hidup keagamaan itu ada yang harus diwajibkan. Dalam hidup keagamaan itu pun juga ada sesuatu yang mesti dilakukan. Ya, mesti yang menjadi perbuatan dan sikap orang beragama. Ya, perilaku orang beragama itu harus ada. Tetapi yang Tuhan Yesus katakan, kuk yang kupasang, ya, dan belajarlah padaku, aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang enak dan bebanku pun ringan. Saudara, apa yang dimaksud dengan pikulah kuk? Ya, kuk itu kalau itu menjadi bagian kewajiban, maka bagian kewajiban itu adalah bagian kewajiban yang ringan. Karena itu saudara, kenapa Tuhan Yesus, misalnya kita orang Kristen, kita nih orang Kristen ini lebih banyak hidup di dalam kebebasan. Kebebasan, di mana kebebasan itu menjadi ciri hidup orang-orang gereja Protestan. Protestanisme itu adalah kehidupan yang mengandalkan kepada sikap hati. Ya, karena itu liturginya orang Kristen itu dari satu gereja ke gereja lain beda. Kan modelnya lalu dari satu tempat ke tempat yang lain pun juga beda. Bahkan cirinya juga gereja-gereja daerah, gereja-gereja yang sangat menonjolkan kedaerahan, dari sisi bahasa, dari sisi budaya, dari sisi kehidupan bergereja juga beda tuh. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena bagi kehidupan orang Kristen adalah bukan soal apa yang harus dilakukan dan apa yang bagaimana kewajiban-kewajiban keagamaan, bukan itu. Orang Kristen adalah bagaimana dia hidup di dalam Tuhan dan hidup dengan sesamanya. Karena itu saudara, prinsipnya hidupnya orang Kristen itu adalah bagaimana dia mengasihi Tuhan dan bagaimana dia mengasihi sesamanya. Orang tidak mungkin bicara tentang mengasihi Tuhan sepenuh hati kalau dia tidak mengasihi sesamanya. Karena itu realitas kehidupan kita bersama dengan Tuhan diwujudkan, dinyatakan di dalam kehidupan kita dengan sesama. Karena itu saudara yang kekasih, belajarlah padaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Itu. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Yesus nggak pernah ngancam loh. Yesus nggak pernah maksa loh. Yesus pun juga nggak pernah istilahnya mengancam lalu mau menghukum. Itu enggak. Itu ya, meskipun memang dia pernah marah karena di bait Allah itu, bait Allah sudah tidak lagi menjadi rumah doa, tapi menjadi rumah penyamun. Apa yang Tuhan Yesus mau katakan pada saat ini? Ya, apa yang Tuhan Yesus ajarkan, belajarlah padaku, aku lemah lembut. Karena itu saudara, hidup di dalam keagamaannya, ya, cara beragama, cara yang Tuhan Yesus ajarkan adalah lemah lembut. Ya, tidak dengan kasar, tidak dengan ancaman, tidak dengan
dengan apa kutuk ataupun juga dengan apa, tidak. Yesus melemah lembut mengajak, marilah kepadaku. Gitu ya. Dengan lemah lembut dan rendah hati. Artinya dalam kerendahan hati ini dia tidak pernah mengatakan bahwa dia yang paling mengerti dan yang paling tahu dan yang paling bisa. Tetapi rendah hati itu dia memberikan kesempatan kepada orang lain gitu untuk menyatakan ekspresi dan mengekspresikan apa yang kemudian menjadi pikiran-pikirannya. Karena itu saudara, realitas kehidupan kekristenan itu kolektif kolegial. Ya, apa yang disepakati, apa yang kita mau, semua kita pahami. Kenapa? Karena kita harus menjadi realitas kehidupan keagamaan dalam kebersamaan, ya, di mana satu dengan yang lain dengan lemah lembut dan juga saling merendahkan hati. Gitu ya, dengan saling merendahkan hati itu memungkinkan orang saling melayani. Dengan saling merendahkan hati itu memungkinkan orang untuk saling mendukung, saling menyokong. Dan dengan saling merendahkan hati itu memungkinkan orang pun juga untuk saling menjaga dan saling melindungi. Ya. Karena itu Tuhan mengatakan, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Karena itu saudara, salam kita selalu salam damai, shalom. Ya, salam damai dan sejahtera. Ya, berkat pun juga pergilah dengan damai sejahtera. Dan terimalah berkat Tuhan. Ya, bagaimana damai ini pun juga menjadi realitas kehidupan. Karena itu saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan, mari kepadaku, marilah hidup bersamaku. Itu. Ya, supaya kita, karena Tuhan adalah lemah lembut, rendah hati, dan jiwa kita beroleh ketenangan. Karena itu saudara, meskipun kuk yang dipasangkan, kuk itu adalah beban. Ya, kalau kerbau atau apa tuh ada beban di lehernya. Ya, kuk itu kupasang. Ya, kuknya Yesus, beban yang harus kita pikul, saudara, yang Tuhan mau katakan enak dan bebanku pun ringan. Karena itu saudara, dalam sebuah realitas kehidupan di tengah-tengah situasi yang syarat dengan tantangan dan pergumulan dan semua orang harus memikul salibnya masing-masing, maka yang kita mohonkan kepada Tuhan bukan soal gitu kan berapa besar salib atau berapa berat salib yang harus kita pikul. Tapi yang paling utama adalah kemampuan dan kekuatan kita untuk memikul kuk yang dipasangkan. Kemampuan dan kekuatan kita untuk memikul beban, memikul salib, memikul persoalan, menghadapi masalah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dulu ketika saya sering belajar matematik, ya SMA gitu, saya puji Tuhan, saya kalau ulangan matematik baik saja, gitu kan, karena abang saya yang selalu mengajari dan abang saya selalu mengatakan, gimana sih maksudnya ya, kuping ya? Kalau kamu main puzzle, ya, main teka-teki, main puzzle atau teka-teki mesti ada jawaban. Dan ketika kamu main puzzle atau main teka-teki itu, kamu kan berusaha untuk menemukan jawaban. Itulah seninya ketika kita belajar. Ya, belajar matematik itu anggap aja itu puzzle. Belajar fisika anggap itu puzzle. Anggap aja itu teka-teki yang harus kamu pecahkan dan mencari jawaban. Saudara, jadi sama ketika itu saya diajak untuk bermain ya dengan angka dalam matematik, bermain dengan angka dalam kimia ataupun juga dalam fisika. Itu kita bermain sehingga kita tidak menjadi beban. Ya, bagi sebagian orang matematik itu adalah momok yang mengerikan. Tapi bagi saya itu menjadi sebuah permainan yang cukup menyenangkan. Karena itu saudara, persepsi yang harus kita bangun adalah gitu ya, namanya cerita hidup. Wah, pergumulan mulu ya. Namanya kita cerita hidup ya, memang ya apapun juga persoalan masing-masing profesi, masing-masing pekerjaan
masing-masing tempat kita punya beban, ya, punya salib kita masing-masing. Punya kuk yang harus kita pikul. Tetapi yang paling utama yang kita mintakan kepada Tuhan adalah kekuatan. Yang kita mintakan kepada Tuhan adalah kemampuan kita untuk melewati dan kemampuan kita untuk memikulnya. Kuk yang dipasang itu enak dan bebannya pun juga ringan sehingga kita pasti mampu. Apalagi kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Kita mungkin mampu, kita pasti dimungkinkan untuk kita melewati, kita bisa. Karena itu saudara, hidup bersama di dalam Tuhan memang di satu pihak kita minta kekuatan. Tapi di pihak lain kita pun juga akan beroleh kelegaan. Nah, karena Tuhan memanggil setiap orang yang letih, lesu, dan berbeban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan. Ya, kita akan memikul beban, kita memikul salib, kita memikul persoalan, kita menghadapi masalah dengan hati yang lega dan sukacita karena kita Tuhan Yesus adalah Allah yang selalu menyerta dan memimpin kita. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman Tuhannya pada malam hari ini. Kiranya firman yang sudah kita dengar dapat kita lakukan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dilanjutkan dengan doa syafaat, Pak. Baik, mari kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami percaya dan kami yakin benar bahwa kasih Tuhan selalu menyerta dan memimpin kami. Di tengah beban kehidupan dan di tengah segala masalah dan problem, Engkaulah juga Allah yang selalu menjadi sumber kekuatan dan pengharapan. Sehingga kami datang kepadamu karena Engkau pun juga adalah Allah yang mengajak setiap kami untuk datang dan kami pun juga boleh menikmati kelegaan. Karena Engkau adalah sumber kekuatan yang membuat kami pun juga lega di tengah-tengah berbagai macam situasi. Karena Engkau adalah Allah yang lemah lembut, Allah yang penuh kasih dan murah hati. Engkau pun juga adalah Allah yang selalu memimpin kami di dalam kerendahan hati, yang memungkinkan kami pun juga punya kekuatan selalu untuk menghadapi segala sesuatu. Dan di saat ini Tuhan, sungguh kami mau berdoa. Tuhan juga yang menyertai Ibu Aminah, Ibu Rosalina, Ibu Murniati Suwondo. Tuhan juga memberkati mereka agar di tengah-tengah kelemahan tubuh dan pembaringan mereka, jamahan Tuhan boleh memulihkan kembali keadaan mereka. Kami berdoa bagi Bapak Sutarjo, Bapak Paul Simanjuntak, Saudara Elin. Juga kami berdoa bagi Bapak Joko dan Ibu, Pak Suwido dan Ibu, Bapak Atang, Pak Budi. Tuhan juga yang memberkati di dalam segala keberadaan mereka, agar pertolongan dan kasih Tuhan boleh menjadi nyata. Dan biarlah dalam segala hal, dalam segala sesuatu, cinta Tuhan boleh terus menaungi kami. Mereka yang sedang melakukan isolasi mandiri di saat ini, Tuhan juga boleh berkati, mereka juga dipimpin oleh Tuhan, sehingga masa-masa sulit, dan bahkan pada proses isolasi mandiri ini, semua boleh dilewati. Kami berdoa bagi tenaga kesehatan yang terus berjuang, mereka di garda terdepan untuk merawat saudara-saudara kami, dan juga untuk memulihkan kembali kesehatan saudara-saudara kami, dan Tuhan juga lah yang memberikan kesabaran dan ketekunan, dan kami yakin Tuhan seluruh rakyat dan bangsa ini boleh bekerja sama ya melalui PPKM untuk memutus rantai penularan dan juga untuk mencegah kami pun juga saling menularkan, sehingga kami pun juga menjaga jarak dan kami berusaha untuk sungguh-sungguh saling menjaga satu dengan yang lain. Inilah doa dan pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan sebagai ayat antar persembahan terdapat di dalam Mazmur 86 ayat 12 yang berbunyi, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Diberikan kesempatan kepada jemaat untuk memberikan persembahan dan diserahkan pada kebaktian minggu atau ditransfer ke rekening BCA atas nama Margareta D. Sumua. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyi dari PKJ 264. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih Tuhan Yesus kepada kami. Saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur. Berkati persembahan ini Tuhan, besar ataupun kecil yang telah kami berikan, kiranya bisa berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Inilah Tuhan doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, sebagai lagu penutup kita akan menyanyi Bapa yang Kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku layak
Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Baktian selesai.